Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kelas pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Sani Dwita, SE, MSI, PhD, AK. Di sini kami akan memaparkan hasil terkait tugas masalah komprehensif dari Winter Company. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan setim saya yang akan menjelaskan materi pertama, yaitu Dinisa Devindaru dengan NIM 23043009. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Ihsan Firmansyah dengan NIM 23043014, dan materi yang ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Najwa Nelsya dengan NIM 23043076. Baiklah, sekian kata pembuka dari saya. Kepada rekan setim saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait entry jurnal terhadap transaksi-transaksi di atas. Selama bulan Januari 2017 terjadi beberapa transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Winter menerima wesel berjangka waktu 4 bulan dengan bunga sebesar 8% dari Merando Company sebagai pembayaran sebesar $1.200. Di dalam jurnal entries milik Winter Company disusun, yaitu pada tanggal 1 Januari, akun wesel tagih didebit sebesar $1.200 dan ada akun piutang usaha dikredit sebesar $1.200. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari, Winter menghapuskan piutang Inwood Corporation sebesar $450 dan Goza sebesar $280. Nah, dalam jurnal dituliskan yaitu penyisian piutang tidak tertagih sebesar 730 di debit, yaitu merupakan total dari penghapusan piutang perusahaan Inwood Corporation dan perusahaan Goza. Nah, selanjutnya ada piutang usaha Inwood Corporation dikredit sebesar 450 dan piutang usaha dari perusahaan Goza dikredit sebesar 280. Tanggal 3 ini merupakan transaksi penghapusan piutang. Nah, selanjutnya pada tanggal 8, Winter membeli persediaan senilai $17.200 secara kredit. Nah, di dalam jurnalnya dituliskan persediaan barang dagang didebit sebesar $17.200 dan akun hutang dikredit sebesar $17.200. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari, Winter menjual seharga $28.000 pada persediaan akun dengan harga $19.600. Nah, akun yang dicatat pada jurnalnya yaitu piutang dagang sebesar $28.000 di debit dan pendapatan penjualan sebesar $28.000 di kredit. Ini mencatat persediaan yang terjual. Dan selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar $19.600 dan investasi atau inventarisnya sekitar $19.600 di kredit. Ini mencatat harga pokok persediaan yang terjual. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari, Winter menjual inventaris seharga $700 kepada Mark Lauber dengan harga $1.000. Lauber membebankan jumlah ini ke kartu Visa First Bank miliknya. Biaya layanan yang dikenakan Winter oleh First Bank adalah sebesar 3%. Dalam penjurnalan pada tanggal 15 terdapat akun kas di debit sebesar $970. Ada akun tambahan biaya layanan yang berasal dari penjualan kepada Mark Lauber dengan harga $1.000 dan biaya layanan sebesar 3% dari First Bank, sehingga mendapatkan hasil 30 di debit. Selanjutnya ada pendapatan penjualan di kredit dengan harga $1.000. Ini merupakan pencatatan persediaan yang dijual secara tunai dengan menggunakan biaya layanan. Selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar $700 dan inventaris sebesar $700 di kredit. Ini mencatat harga pokok persediaan yang terjual. Selanjutnya pada tanggal 17, Winter mengumpulkan sebesar $22.900 dari pelanggan secara kredit. Nah, akunnya yaitu pada tanggal 17 Januari terdapat akun kas sebesar $22.900 di debit dan piutang usaha sebesar $22.900 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari, Winter membayar sebesar $14.300 untuk hutang dagang. Dalam penjurnalan pada tanggal 21 Januari dicatat yaitu akun hutang berkurang di debit sebesar $14.300 dan akun kas juga berkurang di kredit sebesar $14.300. Pada tanggal 24 Januari, Winter menerima pembayaran penuh sebesar $280 dari perusahaan Goza pada rekening yang dihapus bukukan pada tanggal 3 Januari.
pada jurnal transaksi yang terjadi pada tanggal 24 Januari, yaitu ada akun piutang usaha di debit sebesar 280 dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 280 di kredit. Ini merupakan pencatatan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Nah, ada juga akun kas sebesar 280 di debit dan piutang dagang sebesar 280 di kredit. Ini mencatat penagihan utang. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari, Winter membeli perlengkapan seharga $1.400 secara tunai. Dalam penjurnalan pada tanggal 27 Januari, tercatat akun persediaan barang dagang sebesar 1.400 di debit dan kas sebesar 1.400 di kredit. Dan ini mencatat pembelian yang terjadi secara tunai. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari, Winter membayar biaya operasional lainnya sebesar $3.718. Dalam penjurnalan terdapat transaksi pada tanggal 31 Januari, yaitu akun biaya operasional lainnya sebesar $3.718 di debit dan kas sebesar $3.718 di kredit. Ini mencatat kas yang dibayarkan untuk biaya operasional. Kemudian untuk lanjutan materi terkait adjusting journal entries ini, kita lihat ya pada akhir bulan 31 Januari. Pertama ada tagihan bunga sebesar $8 US dollar yang di debit ya. Kemudian pendapatan bunga dengan rumus $1.200 dikali 8% dikali 1/12 ya. Kita letakkan di kredit. Kemudian ada pada tanggal 31 Januari itu beban piutang yang tak tertagih ya, dengan cara $22,950 dikali 6% dikurang $800 dikurang $730 ditambah $280 dengan jumlah $1.027. Dengan begitu penyisihan piutang tak tertagih juga di kredit sebesar $1.027. Kemudian biaya persediaan sebesar 840. Kemudian persediaannya, nah itu 840 itu berarti persediaan yang tersedia 1.400 dikurang 560 K 840. Ya baik, kemudian untuk akun T, yang pertama pada tanggal 1 Januari diterima Winter ya, wesel 4 bulan 8% dari Merando Company sebagai pembayaran atas Merando akun $1.200. Jadi ini pemasukan ya, karena diterima maka pada 1 Januari itu 13.900 terletak di debit. Nah, kemudian pada tanggal 15 Januari Winter menjual inventarisnya ya 700. Nah, 700 kepada McClouber seharga 1.000. Kemudian membebankan jumlah ini kepada Visa First Bank miliknya. Jadi biaya layanan yang dikenakan oleh First Bank adalah 3%. Maka dari itu kita tuliskan pada kas, akun T-kas tanggal 15 Januari ini di debit ya, di debit sebesar 970.000. Kemudian pada tanggal 17 Reuters itu mengumpulkan 22.900 ya dari pelanggannya secara kredit. Maka kita tuliskan pada akun T-nya di kas, yaitu pada debit ya, pada debit sebesar 22.900. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari Winter menerima pembayaran penuh ya $280 dari perusahaan Goza pada tanggal 3 Januari tadi. Maka kita tulis di akun T-kas ini sebesar $280. Nah, terus untuk yang kreditnya bagaimana untuk pengeluarannya?
ada tanggal 21 ya, tanggal 21 dengan transaksi Winter membayar 14.300 untuk hutang dagang, membayar 4.300 untuk hutang dagang. Kemudian pada tanggal 27 Winter membeli perlengkapan 1.400, maka akun T-nya pada kas itu dikredit 1.400, dan pada tanggal 31 Winter membayar biaya operasional sebesar 3.718 dolar. Nah, itu terkait akun T pada kas ya. Kedua, akun T pada piutang usaha ya. Jadi apa-apa saja transaksi-transaksi yang melibatkan piutang usaha. Pertama, tanggal 1 Januari. Nah, tanggal 1 Januari juga termasuk piutang usaha ya. Sebesar 19.780. Kemudian pada saat itu juga terjadi piutang usaha sebesar 1.200. Ya, itu untuk tanggal 1 Januari. Yang 19.780 itu kita letakkan di debit dan 1.200-nya kita letakkan di kredit. Kemudian tanggal 3, kita lihat tanggal 3, menghapuskan piutang Inward Corporation 450 dolar dan Goza Company 280 dolar. Itu berarti kita totalkan pada tanggal 3 itu menjadi 730 dan kita letakkan di kredit. Kemudian pada tanggal 15 Januari terjadi transaksi penjualan inventaris 700 tadi ya, seharga 1.000. Nah, maka terjadi piutang usaha yang akan kita letakkan di debit. Kemudian pada tanggal 17, apa transaksinya? Tanggal 17, Winner mengumpulkan 22.900. Nah, secara apa? Secara kredit. Nah, itu otomatis sudah masuk piutang usaha karena kredit ya. Jadi kita letakkan di kredit. Kemudian pada tanggal 24 terjadi dua transaksi. Ya, 24 itu pembayaran penuh 280. Kemudian yang 280 ini kita letakkan di kredit dan juga debit. Maka balance ya 22.950 untuk piutang usaha. Kemudian yang ketiga terkait penyisihan piutang tak tertagih. Nah, transaksinya apa saja? Yaitu terjadi pada tanggal 1 Januari ya, yang sebesar 8% tadi ya, 8% tadi, maka kita masukkan pada tanggal 1 Januari itu 800. Kemudian pada tanggal 3 terjadi transaksi lagi penghapusan piutang 450 dan Goza Company 280. Itu kita masukkan di debit ya, di debit. Kemudian pada tanggal 24 terjadi transaksi Winner menerima pembayaran penuh ya 280 dari perusahaan Goza yang dijanjikan pada tanggal 3 tadi. Kemudian pada tanggal 31 Januari yaitu transaksi Winner membayar biaya operasional ya sebesar 3.718 dolar. Kemudian yang selanjutnya yaitu transaksi apa saja yang melibatkan inventaris ya, akun inventaris. Yang pertama pada tanggal 1 Januari yaitu terjadi penerimaan wesel 4 bulan 800 dari Merando Company sebagai pembayaran atas Merando's akun 1.203 ya, 1.200 dolar. Kemudian pada tanggal 8 Januari transaksinya yaitu membeli persediaan ya. Persediaan ini 17.200 dolar, maka itu kita katakan sebagai inventaris ya. Kita letakkan di debit karena secara kredit ya. Kemudian pada tanggal 11 terjadi transaksi musim dingin sehingga dijual seharga 28.000 pada persediaan akun yang 19.600. Berarti berapa yang kita jual? Yang kita jual itu yang 19.600, kita letakkan di kredit ya. Kemudian pada tanggal 15 Januari
terjadi transaksi menjual inventaris 700. Nah, menjual inventaris 700. Langsung saja kita masukkan di kredit ya. Selanjutnya kita masuk ke akun persediaan. Nah, apa saja transaksi yang melibatkan persediaan ya. Yang pertama ada tanggal 27 Januari, kita cek 27 Januari Winter membeli perlengkapan seharga 1.400. Nah, membeli perlengkapan 1.400 itu termasuk ke dalam persediaan. Maka kita tuliskan di bagian kredit, bagian debit ya, bagian debit 1.400. Kemudian pada tanggal 31 Januari Winter membayar biaya operasional lainnya sebesar $560. Nah, kemudian pada tanggal 31 Januari juga itu persediaan ya sebesar 840. Maka jika ditotalkan yang di bagian kredit ini 840 ditambah dengan 560 hasilnya 1.400 dan itu balance ya. Berikutnya akun yang melibatkan hutang dan pendapatan jasa. Pertama ada tanggal 1 Januari. Kita lihat 1 Januari ya, menerima WSL 4 bulan 8% dari Miranda Company atas merandos akun $1.200. Nah, di sebesar $8.750. Kemudian pada tanggal 8 Januari yaitu membeli persediaan senilai 17.200 secara kredit. Nah, jika secara kredit maka itu kita memiliki hutang ya, memiliki hutang. Kemudian pada tanggal 21 Januari yaitu transaksinya membayar 14.300 untuk hutang dagang tadi. Nah, jika ditotalkan hasilnya balance ya, itu terkait hutang. Kemudian ada akun pendapatan jasa. Transaksinya yang pertama tanggal 11 Januari. Kita lihat 11 Januari musim dingin dijual seharga 29.000 pada persediaan akun seharga 19.600 ya. Kemudian pada tanggal 15 Januari Winter menjual inventarisnya 700 seharga $1.000 ya. Dan itu ya karena apa? Maka biaya layanan itu dikarenakan Winter ya, dikenakan Winter oleh First Bank sebesar 300 sehingga yang dikenakan itu sebesar $1.000. Terakhir yang melibatkan transaksi ada harga pokok penjualan atau HPP terjadi pada tanggal 11 Januari. Kita lihat 11 Januari. Nah, musim dingin dijual seharga 28.000 dengan persediaan akun 19.600 ya. Berarti yang tersedia harga pokok penjualannya itu 19.600. Kita letakkan di debit. Kemudian pada tanggal 15 Januari kita cek. Nah, menjual inventaris $700. Nah, langsung kita masukkan di debit ya, sebesar 700. Maka HPP-nya pada Januari itu 31 Januari itu sebesar 20.300. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sini kas berada di akun debit yang dibuktikan oleh akun T yang totalnya adalah $17.832. Lalu piutang WSL yang berada di akun debit dengan jumlah $1.200 yang dibuktikan di adjusting entries atau di jurnal penyesuaian. Lalu, piutang usaha di sisi debit berjumlah $22.950 yang berasal dari akun T. Lalu ada penyisihan tak tertagih yang didapat dari akun T yang berjumlah $1.377 yang berada di sisi kredit. Bunga tagihan yang berjumlah $8 berada di sisi debit didapat dari jurnal penyesuaian. Inventaris yang berjumlah $6.300 didapat dari akun T yang dimana berada di sisi debit. Persediaan berjumlah $560 yang berada di sisi debit merupakan hasil yang didapat dari akun T. Hutang dengan jumlah $11.650 berada di sisi kredit didapat dari akun T. Modal pemilik yang berada di sisi kredit yang berjumlah $32.730.000
Selanjutnya yaitu ada pendapatan penjualan yang berjumlah $29.000 yang berada di sisi kredit didapat dari akun T. Harga pokok penjualan atau HPP yang berjumlah $20.300 yang berada di sisi debit didapat dari akun T. Biaya persediaan yang berjumlah $840 didapat dari jurnal penyesuaian atau adjusting entries dengan posisi di debit. Biaya hutang macet yang berjumlah $1.027 yang berada di sisi debit didapat dari jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Biaya jasa yang berjumlah $30 didapat dari tambahan biaya layanan yang berada di jurnal entry. Biaya operasional lainnya yang berjumlah $3.718 yang berada di sisi debit didapatkan dari jurnal entry. Dan yang terakhir yaitu ada pendapatan bunga yang berjumlah $8 yang berada di sisi kredit. Ini didapat dari jurnal penyesuaian. Baiklah, di tabel selanjutnya yaitu ada pendapatan penjualan, yang dimana total sisi kreditnya itu berjumlah $29 yang didapat dari jurnal T. Dari pendapatan jasa, selanjutnya dikurang dengan $20.300 dari harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba kotor sebesar $8.700. Selanjutnya ada biaya operasional yang dimana biaya persediaan yang berjumlah $840 ditambah dengan biaya hutang macet berjumlah $1.027, biaya jasa berjumlah $30 dan biaya operasional lainnya yang berjumlah $3.718 sehingga total dari biaya operasional adalah $5.615 yang dimana dari laba kotor tadi kita dapat menguranginya dengan total biaya operasional sehingga menghasilkan $3.085 sehingga dapat diketahui bahwa total dari biaya operasional dikurang laba kotor maka akan menghasilkan $3.085. Maka total tersebut akan dijumlah dengan pendapatan lainnya. Namun kita hanya punya pendapatan bunga, maka pendapatan bunga lah yang akan kita jumlah dengan $3.085 tadi. Sehingga $3.085 ditambah dengan $8 maka akan menghasilkan $3.093. Dan itu adalah pendapatan bersih dari venture company. Baiklah, sekian paparan tugas yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, agar sekiranya dapat memberi kritik dan saran yang bersifat membangun, agar kita semua dapat belajar dari kesalahan yang ada. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.